ini kita melihat ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi ya. Kita melihat artikel pertama. Nah, revisi UU MD 3 disahkan, Fadlizon .2 KMP tetap kritisi Jokowi JK. Kritisi ini di sini bentuknya maksudnya kritisi memang sesuatu yang meluruskan sesuatu yang seharusnya begitu. Iya. Atau kritisi ini bentuknya apa? Segala macam kebijakan Jokowi JK dijegal begitu? Enggak lah. Saya kira kita ini tidak ada sedikit pun niat untuk menjegal Presiden, Wakil Presiden Jokowi dan juga Pak Yusuf Kalla ya. Kita ini mau mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro kepentingan nasional. Misalnya kalau mau mengeksekusi narapidana atau pengedar narkoba, itu kita sangat setuju. Itu Eksekusi ini dalam bentuk eksekusi hukuman mati. Hukuman mati. Setuju ya Bang ya? Kita setuju. Tetapi kebijakan-kebijakan lain boleh kita kritisi. Misalnya kebijakan kenaikan BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. Di seluruh dunia sedang menikmati harga BBM yang turun, kok kita satu-satunya negara yang menaikkan BBM, di mana melihat harga turun ya, padahal di anggaran kita $105 per barrel, sementara kalau kita lihat harga dunia makin turun, malah sekarang sekitar $65 per barrel gitu. Jadi pemerintah kita tidak sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di luar negeri, dan ini pasti menyusahkan rakyat. Oleh karena itu wajar juga kalau ada kawan-kawan di DPR yang menginginkan ada interpelasi. Dan interpelasi ini tidak perlu disakralkan. Abang pernah mengatakan bahwa 3 kali dipanggil tidak mau hadir, menteri bisa dipanggil paksa. Bukan saya yang mengatakan, yang mengatakan adalah undang-undang. Jadi undang-undang MD 3 mengatakan kalau seorang menteri dipanggil 3 kali, berturut-turut tidak ada alasan yang cukup, tidak jelas, maka dia bisa dipanggil paksa. Ada yang sudah sampai menolak berapa kali? Maksudnya dipanggil berapa kali tuh? Ada 1-2 kali kalau tidak salah. Nah ini lagi nih, Fadlizon sebut pemerintah lakukan abuse of power jika intervensi Partai Golkar. Ini kemarin sebetulnya sudah hampir selesai ya, tapi kenapa sampai sebut abuse of power? Jadi ketika itu Menko Polhukam kan mengatakan atau melakukan satu intervensi agar Munas Golkar itu ditunda saja ke Januari 2015. Padahal itu kan urusan internal. Menko Polhukam ini bukan panitia, jadi tidak perlu menentukan kapan, tempat, di mana gitu ya. Jadi itu adalah urusan dari Partai Golkar. Kalau masalah keamanan itu urusan Kapolri, kepolisian. Kecuali kepolisian, pihak kepolisian sudah menyerah. Mereka menyerah, kami tidak sanggup lagi, kemungkinan akan terjadi keributan, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya Munas. Nah itu lain cerita. Nah ini masih pagi-pagi Menko Polhukam sudah mengatakan ini sebaiknya diundur dan sebagainya. Itulah bentuk intervensi. Itu tidak pada tempatnya. Ini yang sebetulnya kita ingin meluruskan ya. Jadi bukan ada suka padahal atau tidak suka, tapi Abang juga bukan di Partai Golkar ya? Atau membela karena sesama tapi saya kan teman gitu? mitra dari Menko Polhukam. Saya ini kebetulan wakil ketua DPR bidang Korpolkam, koordinator politik dan keamanan. Jadi membawai Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Jadi ini bagian bidang saya. Jadi Pak Fadlizon ini mengatakan di situ sebagai porsinya di DPR begitu ya? Betul. Oke. Nah ini soal Fadlizon bela Jokowi soal tudingan media Malaysia. Tetapi tetap disertai sindiran. Nah, Bang Fadli ini bela-bela tapi ada nyindirnya gitu dikit. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya saya tidak nyindir. Saya sebenarnya kalau ada satu program atau kebijakan yang bagus, ya kita dukung. Dalam hal ini misalnya kalau mau menenggelamkan kapal asing dan itu resiprokal, tetap dengan norma-norma hukum internasional, ya kita harus dukung. Ini menjaga kedaulatan. Semangatnya, nafasnya adalah menjaga kedaulatan. Ini yang waktu itu juga oleh Pak Prabowo disampaikan, kita harus menutup kebocoran illegal fishing, yaitu penangkapan ikan liar, illegal mining, illegal logging, dan lain-lain. Banyak itu ketika itu. Termasuk penenggelaman ini kan Bang Fadlizon kan pernah menantang Pak Jokowi supaya mana bisa tegas, betul. Sampai sekarang sudah tegas gitu kan? Sekarang sudah tegas, sudah ada 3 kapal, tapi memang kapalnya masih kecil-kecil ya. Kan masih ada tapinya aja di belakang tapinya, gitu. Karena ini bukan kapal tangkap tangan. Jadi kalau KPK itu ada operasi tangkap tangan, ini kapal yang sudah lama ditangkap. Kemudian katanya juga sudah dipretelin, kemudian baru
diledakkan. Ya kan sudah tegas, Nggak masih ada aja masalah. ada tapinya di Saya belakang. masih tetap apresiasi itu. Oke.